Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen rantai supply atau biasa juga disebut dengan manajemen rantai pasok. Kalau dalam bahasa Inggris terminologinya yaitu supply chain management. Nah, adapun beberapa uh, pokok bahasan yang akan disampaikan pada video kali ini yaitu mengenai sejarah, definisi, manajemen rantai pasok, bentuk hubungan, praktek supply chain management, aktivitas penting dalam supply chain management, latar belakang, faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi supply chain management, dan desain supply chain management global. Nah, kalau kita ke sejarah daripada supply chain management, ini sejarahnya cukup panjang ke belakang ya. Kalau kita perhatikan urutan-urutan pada slide yang saya jelaskan pada kesempatan ini, yaitu kalau kita lihat dari atas ya, pada tahun atau pada abad 18 ya, pada abad 18 munculnya konsep-konsep manajemen itu diawali oleh Charles Babbage ya. Beliau ini yang menggiring opini atau konsep-konsep dalam hal dalam hal pengelolaan manufaktur ya, yang pada saat itu sudah mulai muncul. Memang sebelumnya ada beberapa ahli-ahli lain yang sudah mengeluarkan konsep-konsepnya mengenai manajemen, tapi kalau dilihat dari konteks supply chain management, Charles ini berperan penting ya dalam memunculkan atau melahirkan konsep-konsep baru setelahnya, dan konsep terakhir yang kita akan jelaskan pada kesempatan ini yaitu supply chain management. Nah, kalau kita lihat lagi selanjutnya, pada tahun-tahun selanjutnya, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, aktivitas-aktivitas manufacturing pada era itu untuk negara-negara yang melakukan invasi, mereka banyak melaksanakan atau melakukan proses pembelian bahan baku untuk kepentingan perang ya. Jadi aktivitas perusahaan yang yang dioperasionalkan di negara penginvasi ya, itu berkembang dengan pesat. Tapi di sisi yang lain, perang ini menyebabkan negara yang diinvasi itu mengalami kemunduran ya. Meskipun setelah beberapa tahun Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, beberapa negara bisa bangkit lagi dengan cepatnya untuk menjadi negara maju ya, seperti seperti contohnya adalah negara Jepang dengan Cina ya, yang kita lihat saat ini sangat menonjol perkembangan ekonomi ya, dan perkembangan teknologi di negara mereka. Korea pun juga begitu, masuk kategori tersebut. Kemudian perkembangan selanjutnya ada General Electric ya, juga berperan penting dalam menciptakan konsep supply chain management. Terus pada era 60-an sampai 70-an sudah mulai dikenal manajemen bahan baku ya, atau material management pada saat itu. Kemudian berkembang terus
seiring dengan globalisasi, robotisasi atau perubahan teknologi yang sangat sangat pesat, yaitu kalau sekarang dikatakan revolusi 4.0, ya. Nah, akibat dari revolusi tersebut menyebabkan adanya atau menyebabkan kemudahan dalam hal integrasi antar perusahaan, ya, atau kemampuan perusahaan untuk mengevaluasi, mengawasi, mengkoordinasikan seluruh aktivitas-aktivitasnya, mulai dari hulu hingga ke hilir. Ya. Nah, dari situ cikal bakal munculnya konsep supply chain management ini, karena supply chain management membantu perusahaan dalam mengkoordinasikan seluruh aktivitas yang ada, mulai dari bagian hulu daripada proses produksinya hingga produk yang dihasilkan itu bisa dikonsumsi oleh konsumen akhir. Jadi dengan supply chain management, semua aktivitas yang ada bisa dikontrol, bisa diintegrasikan, bisa diharmonisasikan dengan baik berkat bantuan daripada konsep manajemen rantai pasokan ini. Nah, kalau kita ke definisinya, ini hanya definisi yang paling yang definisi yang odd, ya, artinya definisi lama yang saya bisa tampilkan. Sebenarnya banyak ahli-ahli lain yang yang telah menyampaikan pandangan-pandangannya tentang supply chain management atau manajemen rantai pasokan. Tapi intinya adalah bahwa manajemen rantai pasok ini, seperti yang saya bilang tadi, saya sampaikan tadi, bahwa wilayah daripada konsep supply chain management ini yaitu bagaimana mengefektifkan aktivitas dari hulu ke hilir, bagaimana mengefisiensikan aktivitas bisnis dari hulu ke hilir. Nah, dari proses tersebut akan menghasilkan nilai tambah dari setiap aktivitas yang terjadi dari hulu ke hilir. Nah, nilai tambah inilah yang diinginkan oleh entitas yang terlibat dalam manajemen rantai pasokan. Kita ambil contoh misalnya perusahaan yang memproduksi sepatu misalnya, atau Nike, ya. Tentu Nike akan berupaya keras untuk menghasilkan profit yang besar, ya. Nah, untuk itu maka dia harus bisa memberikan atau mengawasi proses distribusi bahan baku atau material yang mereka butuhkan, diantaranya adalah karet, ya, dan bahan-bahan pendukung lainnya dari suppliernya. Nah, kalau perusahaan Nike tidak bisa membangun hubungan yang baik dengan suppliernya, maka bisa jadi mereka akan kewalahan ketika demand atau permintaan terhadap produk sepatu mereka itu meningkat. Nah, dengan adanya konsep rantai supply ini, maka hubungan mereka itu tidak hanya sekedar untuk mendapatkan bahan baku dari suppliernya, tetapi bagaimana membangun hubungan jangka panjang, bagaimana bisa mengkolaborasikan seluruh aktivitas di bagian hulu
untuk membantu perusahaan naik dalam memenuhi kebutuhan konsumen akhirnya. Karena kita ketahui sepatu Nike ini sangat populer ya di secara global ya, secara global atau di dunia ini. Jadi tentu untuk mempertahankan hal tersebut, Nike tidak bisa hanya menjalin hubungan jangka pendek dengan suppliernya. Tentu perspektifnya harus jangka panjang. Nah, dalam hubungan tersebut terjadi arus barang dari hulu ke hilir. Terjadi arus informasi dari supplier ke perusahaan Nike hingga ke customer atau ke branch-branch atau ke tempat outlet-outlet penjualan Nike. Nah, kemudian nanti akan dipromosikan lewat sosial media, lewat majalah, lewat website tentang produk terbaru dari Nike, sehingga konsumen akan bisa melihat langsung informasi tersebut atau pemasaran tersebut, sehingga mereka akan tertarik untuk melakukan pembelian terhadap produk-produk Nike. Jadi arus yang searah itu seperti itu ya. Jadi ada arus barang, arus informasi ya yang terjadi dari hulu ke hilir. Nah, dari hilir ke hulu akan terjadi arus informasi juga ya. Karena arus informasi seperti apa ya, tentang data-data penjualan. Data penjualan akan masuk ke perusahaan Nike. Mereka akan mengevaluasi produk-produk apa saja yang membuat konsumen ini tertarik untuk membeli, ya. Atau maksud saya data-data pembelian, ya. Data-data pembelian sehingga perusahaan Nike bisa memproyeksi demand beberapa bulan ke depan terhadap satu atau dua atau tiga merek yang mereka mereka produksi. Nah, selain informasi yang bisa dari hilir ke hulu, juga ada arus keuangan ya. Tentunya ini yang sangat penting ya, sangat vital juga. Selain tadi informasi, barang dan seterusnya, arus keuangan. Karena si pembeli akhir akan membeli baik itu cash maupun uang digital, kemudian akan ada arus keuangan ke perusahaan Nike ya, dan perusahaan Nike akan membayarkan material atau bahan baku yang telah mereka gunakan dari suppliernya untuk dibayarkan. Nah, kelancaran arus-arus yang saya sebutkan beberapa tadi akan membantu proses atau akan membantu keberlanjutan dari rantai pasokan. Nah, seperti itu. Jadi itu konsep sederhana daripada manajemen rantai pasokan. Nah, kalau kita lihat sejauh mana pengaruh supply chain management ini dari beberapa keputusan strategis perusahaan, ya, kita bisa lihat di sini bahwa adanya atau kapabilitas suatu perusahaan dalam menerapkan supply chain management ini bisa mempengaruhi kinerja perusahaan secara umum. Ya. Dari kalau kita lihat dari sisi lingkungan ya, misalnya dari sisi lingkungan, maka konsep supply chain management ini bisa lebih lebih adaptif ya terhadap perubahan yang terjadi ya di luar daripada perusahaan. Jadi kemampuan maksud saya dengan praktek supply chain management maka akan membantu perusahaan untuk lebih agile, lebih adaptif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Ya.
Begitu pula perubahan-perubahan teknologi yang terjadi di luar daripada perusahaan ini bisa diadopsi dengan baik dengan adanya uh, apa uh, kemampuan supply chain management suatu perusahaan. Nah, dari sisi sumber daya atau resources, supply chain ini mampu mengembangkan kapasitas unik suatu perusahaan. Selain itu bisa atau dapat digunakan untuk mengelola kapasitas supplier dengan baik. Nah, tadi ini saya sudah sampaikan sejauh mana peran dan fungsi supply chain management itu. Di antaranya adalah membangun hubungan baik dengan supplier dan membangun hubungan baik juga dengan customer. Atau hulu hilir itu harus dikendalikan, diawasi, diharmonisasikan. Kemudian dari sisi objektif, nah ini supply chain management bisa tentunya akan mampu memuaskan konsumen akhir ya, karena dilihat dari kecepatan produk sampai ke tangan konsumen dengan tentunya memperhatikan kualitas ya, dan harga yang lebih kompetitif. Kemudian juga praktek rantai pasokan ini atau praktek supply chain ini bisa membangun perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai keuntungan yang stabil di masa mendatang. Kemudian dari sisi feedback ya, dari sisi feedback, supply chain ini bisa mengukur proses dan kinerja supply chain. Kemudian bisa saling membagi data perkembangan untuk peningkatan proses pembelajaran ya. Jadi adanya feedback bisa dijadikan sebuah lesson learn atau pembelajaran buat perusahaan untuk memperbaiki proses-proses yang tidak seharusnya mereka pertahankan ya. Malah sebaliknya harus diubah agar bisa memberikan nilai tambah yang optimal terhadap konsumennya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk hubungan manajemen rantai pasokan, mulai dari yang paling sederhana pada gambar paling atas ini, kemudian sudah mulai lebih kompleks ya pada gambar yang kedua. Kalau kita lihat dari sisi jumlah entitas atau jumlah orang yang terlibat, kemudian yang lebih kompleks lagi itu pada gambar yang paling bawah ya. Nah, kalau bentuk-bentuk hubungan ini sebenarnya tergantung dari kompleksitas perusahaan tersebut atau sasaran daripada konsumen akhir dari suatu perusahaan. Ya, tentunya berbeda kompleksitas yang dimiliki oleh perusahaan atau usaha rumah makan nasi kuning misalnya dengan kompleksitas hubungan yang terjadi pada perusahaan otomotif ya. Nah, kalau dilihat dari sisi komponen produknya atau bahan baku produknya, tentunya perusahaan otomotif itulah yang sebenarnya memiliki komponen yang paling banyak. Ya. Bisa jadi ribuan, bisa jadi ratusan atau ribuan ya komponen yang harus dirakit untuk menciptakan produk otomotif. Nah, jadi di sini boleh saya katakan bahwa sekali lagi bahwa bentuk hubungan itu sangat dipengaruhi oleh kompleksitas suatu produk atau jumlah komponen suatu produk. Ya, kalau saya kembali tadi ke contoh, ya kalau pembuatan nasi kuning misalnya, itu kan hanya beberapa supplier saja yang dibutuhkan atau yang dijalin hubungannya. Ya,
untuk bagian suppliernya. Tetapi kalau industri otomotif ini tentunya sangat variatif suppliernya atau bermacam-macam supplier yang harus kita bangun hubungan dengan baik, ya, karena setiap perusahaan ini bisa jadi berbeda-beda dalam menciptakan spare part yang dibutuhkan oleh perusahaan otomotif, sehingga kompleksitas ini membutuhkan suatu konsep manajemen yang mana bisa menjembatani hubungan, ya, antara supplier dengan perusahaan inti, atau dalam hal ini misalnya Astra dengan suppliernya, yang mana juga kompleksitas ini dilihat dari sisi geografis ini terpisah-pisah. Ada yang di luar dari negara, ya, Indonesia misalnya. Astra berada di Indonesia. Kemudian ada spare part tertentu yang harus didatangkan dari India misalnya. Harus didatangkan dari Korea, harus didatangkan dari Thailand. Nah, kompleksitas ini membutuhkan konsep manajemen yang tentu tidak bisa lagi digunakan konsep-konsep yang lama. Nah, disinilah peran supply chain management untuk dijadikan rujukan atau patokan dalam membangun hubungan yang begitu kompleks, yang begitu berisiko untuk satu perusahaan. Nah, jadi disitulah sebenarnya peran daripada supply chain management dalam membentuk hubungan yang mulai dari hubungan yang sederhana sampai bentuk hubungan yang sangat kompleks. Nah, ini adalah praktek-praktek supply chain management, atau boleh juga dikatakan dengan inilah sebenarnya yang Anda lihat di slide ini adalah aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan oleh seorang manajer supply chain management untuk bisa mempertahankan proses, ya, atau keberlanjutan suatu perusahaan. Apa itu? Ya, ini sudah saya sebutkan sebelumnya, customer relationship management. Sudah saya bahas di awal-awal, yaitu bahwa perusahaan tidak hanya membangun hubungan dengan suppliernya, tetapi perusahaan harus juga membangun hubungan yang baik dengan customernya. Nah, tentu dalam membangun hubungan customer, ya, ada layanan-layanan jasa yang harus melekat, ya, di situ. Ya, misalnya saja ketika kita membeli kendaraan misalnya, ya, tentu ada layanan tambahan lagi setelah kita miliki kendaraan tersebut atau setelah kita putuskan untuk membeli, maka perusahaan akan melekatkan di produk yang kita beli tersebut jasa mereka. Misalnya ada pemeliharaan gratis terhadap kendaraan selama beberapa bulan, atau mungkin pergantian spare part tertentu, ya, atau komponen tertentu di kendaraan kita yang digratiskan oleh perusahaan. Nah, ini bentuk-bentuk customer service management yang dipraktekkan untuk mempertahankan salah satunya ya sebagai faktor untuk mempertahankan loyalitas, ya. Dan masih banyak lagi trik-trik yang dilakukan oleh atau bentuk-bentuk layanan lain yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan konsumennya. Kemudian ada lagi namanya demand management. Demand management ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan itu bisa memanage atau mengelola permintaannya. Ya, misalnya ada satu perusahaan yang menerapkan just in time atau zero inventory. Inventory-nya itu dia selalu upayakan nol. Ada perusahaan yang tidak mau bahan baku atau persediaan bahan bakunya itu terlalu lama mengendap di gudang. Ada konsep zero inventory seperti itu, ya, mendekati zero, ya. Walaupun zero itu hanya sebagai pemicu saja, tapi sebenarnya dalam kenyataannya zero inventory ya sulit juga tercapai karena harus dipertimbangkan beberapa hal, diantaranya resiko, ya, risk management seperti itu. Nah, jadi saya kembangkan lagi demand management ini bahwa
pengelolaan permintaan ini prakteknya di di bisnis ini cukup signifikan ya. Saya ambil contoh ketika kita mengorder kendaraan mobil misalnya di perusahaan atau di outlet Toyota misalnya di kota kita. Nah, tentu kita datang dengan memberikan informasi kepada mereka mobil apa yang kita beli, warna apa gitu. Kemudian ada aksesoris tambahan atau tidak, kita sampaikan ke front office mereka. Nah, data ini akan langsung terkoneksi dengan perusahaan Astra yang tentunya berada di tempat lain atau di pulau lain di Indonesia ini, atau di Jakarta atau di Tangerang misalnya. Nah, informasi ini akan diolah lagi, kemudian nanti terkoneksi atau di forward ke suppliernya. Ketika hal ini bisa dilihat atau informasi ini bisa juga dilihat di pihak supplier, maka bisa diambil keputusan apakah memang permintaan dari dari konsumen akhir ini bisa terpenuhi atau tidak. Kalau misalnya harus menunggu, itu bisa diestimasi berapa lama. Ya, jadi itu adalah salah satu bentuk daripada demand management. Ya, ada juga yang hanya mengumpulkan data data penjualan, kemudian mereka estimasi, ya kira-kira permintaan dalam beberapa bulan ke depan itu seberapa banyak. Jadi demand management ini tidak boleh dikesampingkan dalam aktivitas seorang manajer, khususnya manajer penjualan. Ini sangat penting ya, setiap saat dilakukan estimasi untuk mengelola permintaan dengan baik, sehingga hasil estimasi tersebut bisa digunakan oleh fungsi-fungsi yang lain dalam perusahaan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga resiko manajemen itu bisa ditekan ya, serendah-rendahnya, dan efisiensi pun juga terjadi, efektivitas juga terwujud, sehingga nanti akumulasi daripada proses tersebut, efisiensi, efektivitas ya, dan penekanan atau lower cost yang bisa dilakukan, maka berdampak besar akumulasinya terhadap profit perusahaan. Nah, begitu pula juga dengan order ya. Tadi sudah saya contohkan bagaimana suatu perusahaan melakukan atau memenuhi kebutuhan konsumen atau order fulfillment ini. Kemudian manufacturing flow management ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan memanage layoutnya, ya, memanage interaksi atau proses bahan yang mengalir dari satu departemen ke departemen yang lain. Jadi manufacturing flow ini diatur sedemikian rupa, kalaupun ditambahkan teknologi terbaru, ini bisa lebih mempercepat prosesnya. Nah, ini supplier relationship management, ini sudah saya sampaikan tadi. Kemudian product development and commercialization, saya sudah singgung juga di penjelasan sebelumnya. Ini berkaitan dengan ketika perusahaan ingin menciptakan produk atau mengembangkan satu produk baru, tentu harus melibatkan juga supplier dan customer-nya. Jadi kedua pihak itu tidak boleh diabaikan. Fungsinya apa? Adalah untuk menghimpun pendapat-pendapat mereka, pengalaman-pengalaman mereka, atau kesediaan teknologi ya untuk mendukung produk baru tersebut. Ya, sehingga sekali lagi resiko operasional itu bisa diminimalisasi. Kemudian juga return management. Return management ini berkaitan dengan pengembalian, ya, pengelolaan pengembalian produk. Ya, terkadang ada produk yang gagal yang cacat ya, gagal dari pantauan quality assurance di perusahaan. Misalnya ya, ada kegagalan suatu produk, maka
produk tersebut harus dikembalikan ke perusahaan untuk diperbaiki. Kalau kerusakannya itu sangat fatal, tentu ada kompensasi yang cukup signifikan terhadap konsumen yang mendapatkan produk error tersebut atau defect produk tersebut, sehingga bisa memperbaiki citra perusahaan di mata atau di dalam pandangan konsumen akhir. Karena ketika hal ini dikesampingkan oleh perusahaan dalam hal kecacatan produk, dengan kata lain yang saya sampaikan adalah bahwa misalnya ada kecacatan produk yang dialami oleh konsumen akhir dan perusahaan mengabaikan hal tersebut, maka ini bisa berdampak besar kepada citra perusahaan, citra produk. Nah, kalau sudah berdampak negatif terhadap citra produk dan citra perusahaan, maka stigma ini sulit untuk dihilangkan di pandangan konsumen. Nah, biasanya perusahaan itu akan memunculkan ya, merek baru atau mungkin berasimilasi dengan perusahaan lain untuk menciptakan perusahaan baru, untuk menciptakan produk baru. Nah, seperti itu biasanya. Ketika citra perusahaan itu sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka hal yang saya sampaikan tadi itu umumnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Boleh bergabung dengan perusahaan lain atau menciptakan produk baru atau perusahaan baru. Nah, ini customer relationship management sudah saya jelaskan ya di awal, atau saya sudah jelaskan sebelumnya. Tapi intinya di sini adalah bahwa saat ini dengan perkembangan revolusi 4.0, maka hubungan dengan customer ini bisa lebih dioptimalkan ya dengan bantuan software. Tadi saya sudah ceritakan masalah praktek order pada industri otomotif ya, di mana visibilitas data itu bisa langsung dilihat oleh seluruh entitas ya, seluruh entitas dalam rantai pasokan. Nah, ini adalah salah satu contohnya ya, contoh bagaimana data itu diolah ya dari customer ya, kemudian akan dilayani oleh front office, back office akan mendukung front office, kemudian data ini disimpan dalam database CRM. Nah, data CRM ini akan dianalisis ya, kemudian nanti akan berguna dalam keputusan-keputusan strategis perusahaan. Misalnya nanti setelah dilihat misalnya tingkat komplain atau jumlah komplain dari customer itu sangat banyak, maka perusahaan mungkin bisa melakukan pelatihan-pelatihan ya dari sisi pelatihan terhadap sumber daya manusianya agar pelayanan bisa dioptimalkan. Atau mungkin ada penambahan teknologi terbaru ya untuk melayani customer secara optimal. Nah, ini adalah aktivitas penting dalam supply chain management, sudah saya jelaskan juga dalam beberapa slide sebelumnya. Nah, ini adalah satu gambar yang menceritakan tentang antecedent ya, atau latar belakang dan dampak daripada supply chain management. Jadi kalau kita lihat pada kotak awal, yaitu kotak kiri bawah ini ya. Jadi sebelum perusahaan itu sebenarnya melakukan atau berorientasi dalam menerapkan rantai pasokan, maka satu perusahaan itu terdorong untuk mengaplikasikan supply chain management itu didorong oleh beberapa hal. Yang pertama di sini adalah trust. Ya.
komitmen, interdependence, kemampuan organisasi, visi yang sangat jauh ke depan, ada key prosesnya dimiliki, leadernya cukup leadernya baik ya, begitu. Kemudian ada dukungan dari top management. Nah, kemampuan satu perusahaan untuk mengidentifikasi hal-hal ini, maka memunculkan orientasi manajemen rantai orientasi supply chain ya. Dilihat dari systemic view dan strategic view. Nah, setelah itu proses selanjutnya adalah penerapan atau aplikasi supply chain management. Nah, ini aplikasi supply chain management ini kalau kita lihat di kotak ini, ya, ini sudah beberapa bagian sudah saya jelaskan sebelumnya, ya. Nah, ini kurang lebih yang belum kayaknya di sini adalah di sini ada similar customer service. Ya, saya kira di sini yang belum saya sampaikan adalah service and rewards ya. Jadi dalam praktek supply chain management sebenarnya terjadi pembagian risiko sebenarnya. Ya, karena satu aktivitas perusahaan itu dari hulu ke hilir tidak terlepas dari risiko. Nah, dengan penerapan konsep supply chain management, setidaknya perusahaan itu bisa membagi risiko-risiko yang bisa mengancam aktivitas perusahaan, mulai dari hulu hingga ke hilir. Jadi untuk menekan hal tersebut, tentunya setiap entitas ya, menyadari betul bahwa keberlanjutan rantai pasokan itu sangat ditentukan oleh harmonisasi seluruh entitas yang terlibat. Ya, tidak boleh ada yang merasa lebih unggul, lebih jago, lebih berperan penting. Nah, hal ini kalau saya kalau saya berpendapat hal ini jangan sampai terjadi. Ya, karena bisa merusak hubungan ke hulu dan bisa merusak hubungan ke hilir. Jadi seorang manajer harus cerdas dalam membangun hubungan dengan suppliernya dan dengan customernya, sehingga resiko yang selalu mengancam aktivitas perusahaan itu bisa dibagi, bisa diminimalisir ya dengan baik ya. Kemudian jika ada profit atau jika ada jika ada keuntungan ya, atau mungkin dalam satu key proses atau proses kunci dari seluruh aktivitas supply chain management itu dapat diidentifikasi penambahan nilai tambahnya, maka tidak ada salahnya dalam konteks supply chain management itu diberikan reward ya, kepada pihak-pihak yang telah mampu memberikan nilai tambah yang optimal. Karena dengan adanya pengawasan yang baik terhadap praktek-praktek supply chain management ini, maka bisa berdampak besar terhadap penurunan biaya. Ini bisa kita lihat pada kotak yang paling ujung kanan ini ya. Jadi terjadi penurunan biaya ya. Ini adalah tujuan utama atau dampak positif daripada penerapan supply chain management. Kemudian bisa meningkatkan nilai tambah kepada customer dan ujungnya nanti bisa meningkatkan kepuasan.
dan bisa juga meningkatkan keunggulan kompetitif ya suatu perusahaan. Nah, ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi optimalisasi supply chain management. Ya, jadi ini di sini saya list beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk mengoptimalisasikan penerapan konsep supply chain management. Nah, diantaranya adalah adanya ketidakpastian. Ini berdampak juga ke resiko ya perusahaan. Jadi dalam aktivitas perusahaan itu ketidakpastian ini pasti akan selalu menghantui proses di dalam perusahaan. Jadi kemampuan leader atau manajer di sini sangat-sangat dibutuhkan ya. Kemudian kolaborasi. Ya, kolaborasi ini bisa atau kerjasama ya di antara setiap pihak atau setiap entitas yang ada dalam supply chain management. Ini kalau kolaborasinya optimal tentu akan berpengaruh positif ya terhadap optimalisasi SCM. Kemudian juga benchmarking. Ya, benchmarking ini berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk mengadopsi praktek-praktek bisnis yang baik, yang terbaik ya, untuk diterapkan dalam perusahaannya agar bisa mendorong perusahaan untuk lebih optimal ya. Kemudian ada key performance indicator. Ini terdiri dari unit penjualan, berapa unit yang bisa dihasilkan, ROI, market share, quality product. Jadi KPI ini selalu harus dihitung, selalu harus dikontrol oleh seorang manajer untuk melihat sejauh mana perkembangan. Ya. Jika ada key performance indicators yang bermasalah, maka harus langsung dilakukan tindakan ya, untuk mengurangi dampak negatif ya selanjutnya yang lebih besar. Nah, kemudian aspek kepemimpinan ya, faktor kepemimpinan juga sangat mempengaruhi keberlanjutan daripada rantai pasokan. Kemudian harus dilakukan aksi begitu atau perlakuan terhadap seluruh aktivitas dalam supply chain management sehingga nanti akumulasinya bisa berdampak besar terhadap kinerja supply chain management. Aksi ini bisa tadi saya sudah sampaikan bisa dilakukan dengan mengajak supplier, customer diajak untuk membicarakan misalnya pembuatan produk baru ya, atau pengembangan produk baru. Itu salah satu langkah untuk ini ya. Kemudian juga jika ada keadaan-keadaan yang kritis ya di eksternal supply chain management, mungkin perlu didiskusikan dengan cepat untuk mengambil tindakan-tindakan yang tepat agar bisa mengurangi sekali lagi resiko daripada rantai pasokan. Nah, ini adalah bagian ketika perusahaan ingin melakukan globalisasi rantai pasokan. Saya sudah sampaikan tadi kompleksitas ya dari perusahaan otomotif misalnya. Nah, itu perusahaan otomotif memiliki supplier ya. Kalau dia memiliki pabrik Indonesia, tentu suppliernya tidak hanya perusahaan Indonesia, tapi juga ada perusahaan-perusahaan lain yang berada di luar daripada negara Indonesia. Tentu hal tersebut akan menambah kompleksitas. Nah, untuk mendesain supply chain management
dalam konteks global atau mendunia, ya, satu perusahaan itu perlu melakukan scanning dulu. Melakukan scanning, scanning ini dikategorikan sebagai proses untuk melakukan apa ya, seperti investigasi awal, ya. Investigasi awal pada tujuan atau sasaran daripada produk, ya, atau bisa men-scanning supplier-supplier yang potensial untuk dijadikan partner dalam aktivitas bisnis perusahaan. Nah, setelah itu dilakukan mapping, ya, pemetaan supplier mana yang menjadi kandidat misalnya. Kemudian nanti akan dievaluasi untuk menetapkan supplier mana yang dipilih. Ya, setelah dilakukan mapping itu, juga mapping dari sisi customer-nya bisa juga dilakukan itu, ya. Jadi sekali lagi scanning dan mapping ini sangat menentukan karena ini adalah proses awal ketika ingin mendesain supply chain secara global. Kesalahan atau ketidakakuratan dalam proses scan dan mapping ini bisa mempengaruhi outputnya, output keputusan. Kemudian cost management ini jadi pertimbangan juga, ya. Kemudian core competency ini berkaitan dengan kemampuan inti, ya, kemampuan unik dari suatu perusahaan itu apa, ya. Itu perlu diperjelas, perlu diidentifikasi dengan baik apa core kompetensi dari suatu perusahaan. Kalau core kompetensi itu bisa diidentifikasi dan unik, maksudnya unik adalah tidak gampang ditiru oleh perusahaan lainnya, maka ya tidak ada salahnya keputusan untuk memperlebar atau memperpanjang rantai supply itu bisa dilakukan, ya, secara global. Ya, ambil contoh, ya, produk Mustika Ratu. Ya, yang seingat saya Mustika Ratu itu dulu hanya dipasarkan di Indonesia, tetapi karena unik, ya, karena unik, maka mulailah didesain untuk dipasarkan di pasar global, ya. Sehingga pada saat itu Mustika Ratu sangat terkenal di luar. Begitu pula sekarang ini ada minuman seperti Sido muncul, ya, sudah mulai diperkenalkan, ada kopi luwak, ya, bisa kita lihat pemasarannya sampai ke Korea, walaupun Korea sendiri ya, juga menciptakan produk-produk kopi juga, tetapi perusahaan luwak kopi itu mampu untuk menembus pasar mereka dengan menjadikan figur artis dari negara tersebut, ya, sebagai pemetik, ya, sebagai apa, ya, sebagai starting point untuk memasuki pasar. Kemudian hal lain yang diperhatikan adalah outsourcing. Ya, outsourcing ini adalah meminta pihak lain untuk membantu aktivitas perusahaan apabila sumber daya perusahaan itu tidak mampu untuk melakukan aktivitas tertentu. Ya, jadi bisa diminta perusahaan lain untuk memenuhi kekurangan atau keterbatasan yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi dilakukan outsourcing. Apakah berupa outsourcing sumber daya manusia atau outsourcing dalam hal aktivitas proses produksi, ya. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan sebelum memutuskan apakah melakukan outsourcing atau tidak, ya. Tidak serta-merta juga ini kurang sumber daya langsung begitu, ya. Tapi harus dipertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan. Kemudian rationalization. Rationalization ini semacam evaluasi terhadap aktivitas yang ada saat ini. Apakah rantainya itu cukup panjang, ya, dan perlu dilakukan pemotongan atau penghapusan rantai atau pemutusan rantai, maksud saya, agar bisa mencapai efisiensi, ya, yang lebih optimal. Nah, itu tentunya membutuhkan kajian-kajian atau diskusi atau dialog di dalam perusahaan
bagaimana bisa memutuskan rantai-rantai mana yang harus diputus untuk untuk mendukung proses rasionalisasi yang ujungnya adalah sebenarnya peningkatan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Kemudian role shifting ini berkaitan dengan peran pengganti ya. Nah, jadi ada misalnya satu supplier itu tidak bisa memberikan lagi bahan baku yang dibutuhkan. Tentu perusahaan bisa mempersiapkan ya, atau meminta supplier lain untuk bisa berperan memenuhi kebutuhan bahan baku perusahaan agar keberlanjutan proses itu bisa dijaga ya. Jadi ini adalah aspek-aspek penting dalam menciptakan atau mendesain supply chain management dalam konteks global. Nah, saya kira ini karakteristik organisasi manufaktur dan servis. Saya kira konsep ini sudah dipahami dengan baik. Ya, tentu ada perbedaan antara karakteristik manufaktur, perusahaan manufaktur, dan karakteristik perusahaan jasa. Ya, satunya yang terlihat manufakturnya. Kalau produknya terlihat, kalau servis itu tidak terlihat.